Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wicaksono Jiwandono, NIM 2019-01-2015. Di sini saya dari KKN Padepokan 067 Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah sampah rumah tangga dengan menggunakan ember komposter. Sebelumnya saya akan menjelaskan sampah rumah tangga. Cara pembuatan sampah rumah tangga tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah memisahkan masing-masing sampah organik, plastik, kertas ke masing-masing wadah. Sampah plastik dicuci bersih kemudian dikeringkan. Sampah plastik yang telah bersih dan sampah kertas disimpan di tempat yang aman dan dapat didaur ulang kembali. Yang kedua, ada kemudian sampah organik dipotong-potong menjadi kecil dan dimasukkan ke dalam ember komposter. Yang ketiga, ada kemudian sampah organik disemprot menggunakan cairan mol sebagai bahan pengurai sampah. Yang keempat, ada dilapisi lagi dengan daun kering, serbuk gergaji atau sekam padi. Nah, untuk penjelasan mol atau bakteri pengurai sampah, itu kita ada 5 mol untuk bahan bakteri pengurai sampah. Yang pertama ada mol tape, yang kedua ada mol nasi basi, yang ketiga ada mol buah-buahan, yang keempat ada mol keong atau siput, yang kelima ada mol bonggol pisang. Nah, pembuatan mol tape ini cara pembuatannya, yang pertama, siapkan botol plastik air minum kemasan besar 1,5 liter. Cukup satu botol kosong saja, tidak usah dengan tutupnya. Yang kedua, ada siapkan tapai atau peyem 1 ons, lalu masukkan botol yang sudah disiapkan. Yang ketiga, ada isikan air ke dalam botol 3/4 botol yang telah berisi tape atau payem. Yang keempat, ada masukkan gula ke dalam botol yang telah diisi tape payem di air, bisa menggunakan gula pasir atau gula merah, kurang lebih 5 sendok makan. Nah, yang kelima, kocok-kocok sebentar agar gulanya larut. Yang keenam, ada biarkan botol terbuka selama 4 atau 5 hari. Ini bertujuan agar mol bisa bernafas. Yang ketujuh, ada setelah 5 hari dan kalau dicium akan berbau wangi alkohol, maka mol bisa dipakai. Yang kedelapan, ada jika ingin beternak mol, maka ambillah botol kosong yang sejenis, lalu bagilah mol dari botol yang satu ke botol kedua dengan pembagian yang lalu botol tersebut diisi air sampai hampir penuh, dan kemudian masukkan gula ke masing-masing botol dengan takaran seperti di atas, maka kita punya 2 mol. Bila ingin memperbanyak ke dalam botol-botol yang lain, lakukan dengan cara yang sama. Yang 9, ada untuk lebih mempercepat pertumbuhan baik bisa ditambahkan lactobacillus atau Yakult 1 botol. Selanjutnya ada mol nasi basi. Nah, cara pembuatan mol nasi basi tersebut adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat ada nasi yang sudah berjamur, itu sudah bagus untuk digunakan untuk mol nasi basi. Yang pertama, siapkan nasi basi yang sudah berjamur sebanyak 10 kepal, masukkan ke dalam botol plastik air mineral 1,5 liter. 2. Tambahkan air sebanyak 3/4 botol dan 10 sendok makan gula pasir. Botol jangan ditutup dan biarkan botol terbuka selama mol berproses sekitar 5-7 hari, karena mol juga bisa butuh bernafas. Yang 3, ciri-ciri yang akan tampak antara lain keruh, bau alkohol atau tapai. Mol juga bisa dibuat dari nasi yang tidak termakan. Yang 4, ada kepal nasi sebesar bola pingpong. Yang kelima, letakkan bola-bola nasi yang dalam kardus, tutupi dengan daun-daun sudah membusuk. Dalam waktu 3 hari akan tumbuh jamur berwarna kuning hingga merah pada nasi. Nah, di sini sebelum kita memasukkan dalam botol, kita bisa membuat nasi basi ini berjamur terlebih dahulu, baru kita bisa membuat mol nasi basi di dalam botol untuk dijadikan mol nasi basi. Di dalam ditambahkan air, terus ditambah gula pasir, sama seperti yang pembuatan mol tape tadi. Langkah-langkahnya hampir sama dalam pembuatan mol tape. Nanti setelah terakhirnya kita tambahkan untuk
Yakult 1 botol atau Lactobacillus untuk bahan menetralkan bakteri jahatnya. Nah, untuk yang ketiga ini mol buah-buahan. Cara pembuatan mol buah-buahan tersebut adalah sebagai berikut. Mol ini terbuat dari campuran 10 liter air kelapa dicampur setengah per 4 1/4 kilogram gula merah, ditambah dengan buah-buahan busuk atau pisang, pepaya, semangka, dan lain-lain. Air kelapa berperan sebagai larutan organisme, jadi berperan sebagai larutan pengurai mol buah-buahan. Selanjutnya ada mol keong siput. Nah, adapun cara pembuatan mol keong siput ini tersebut adalah sebagai berikut. 10 liter air kelapa dicampur 1/4 gula merah dicampur dengan 2 kilo keong emas ditambah limbah ikan. Untuk menghilangkan bau cukup ditambah dengan komponen kunyit sebanyak 1/4 kilogram dan lengkuas 1/4 kilogram. Nah, jadi untuk bahan pengurainya kurang lebihnya seperti itu. Tinggal dipilih saja yang memudahkan untuk bahan pengurai sampah yang bisa didapat di dalam rumah tangga. Silakan pakai yang paling mudah saja, karena kita memakai mol untuk bahan pengurai sampah ini agar sampah yang kita kelola, sampah organik yang kita kelola itu tidak bau atau berbau yang seperti sampah pada umumnya. Tapi di sini kita menggunakan mol sebagai bahan penetral atau bahan pengurai sampah seperti itu. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang sampah organik, di sini saya akan menjelaskan tentang sampah anorganik. Mau dibawa kemana sampah anorganik seperti plastik dan botol aqua yang lainnya. Dan di sini ada beberapa kerajinan yang beberapa dibuat oleh pemuda-pemuda. Seperti ini, kalau botol minuman aqua itu bisa dibuat untuk kursi, dan untuk bekas wipol, molto dan sebagainya, kopi itu bisa dibikin seperti tas atau yang lainnya. Nah, untuk yang bahan-bahan seperti yang kecil-kecil kita potong-potong itu dimasukkan ke dalam botol untuk menjadikan kursi supaya kursi itu lebih padat lagi. Nah, jadi beberapa kerajinan seperti ini yang bisa saya contohkan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam.